Halo Sobat, mari mendengar, mari kita ulas sedikit tentang dunia bikers dan menambah wawasan kita. Tonton terus videonya dan jangan lewatkan. Pada saat ini semakin banyak jenis sepeda motor, semakin banyak penggemar motor yang mengikuti beberapa komunitas klub, atau mandiri. Tapi tahukah Anda bedanya dari namanya? Perbedaannya cukup jelas dari nama ke member dan juga art yang berlaku. Apa perbedaan antara klub, community, independent, single fighter, dan juga motor geng? 1. Klub. Klub adalah asosiasi atau organisasi, baik itu motor atau mobil yang hanya memiliki satu varian atau satu tipe motor. Dalam organisasi semacam itu biasanya art diimplementasikan dan dipatuhi untuk masing-masing anggotanya. Selain itu, ada juga pengelolaan kepegawaian klub. 2. Komunitas. Komunitas adalah koleksi atau organisasi yang memiliki hobi yang sama. Bedanya motor hanya satu jenis motor, sedangkan untuk masyarakat motor jenis dari berbagai jenis merek, contohnya motor box dan lain-lainnya. Karena di masyarakat terdiri dari semua jenis sepeda motor namun memiliki hobi yang sama, yaitu dunia motor box. Komunitas semacam itu juga memiliki art yang harus diimplementasikan dan dipatuhi untuk masing-masing anggotanya. 3. Independen. Independen adalah kumpulan pecinta motor yang berdiri sendiri dan tidak ada manajemen pusat. Intinya adalah berdiri sendiri di suatu daerah tanpa teduh atau aturan yang mengikat. Berbeda dengan klub motor, yang memiliki keteduhan dan aturan yang hampir sama di dalam wadah klub. 4. Single fighter. Single fighter adalah motor kekasih yang tidak mengikuti komunitas, klub atau mandiri. Dari namanya juga jelas, single berarti sendiri, karena mereka tidak mau terikat dengan peraturan klub atau masyarakat. Tapi pejuang single yang baik adalah orang yang menjunjung keselamatan berkendara dan aturan rambu lalu lintas. 5. Geng motor. Geng motor adalah koleksi yang suka mengendarai sepeda motor namun tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Biasanya mereka juga suka berperilaku anarki saat berjalan. Yang paling parah adalah lebih suka mencari keributan dengan sesama pecinta motor dan masyarakat. Sebenarnya, mereka biasanya lebih memilih untuk merebut dan melakukan tindakan kriminal. Nah, sudah kenal teman semua bedanya. Selanjutnya mari kita bahas aba-aba atau rambu-rambu bagi dunia bikers. Kode isyarat wajib dikuasai road captain RC, dan Fojrider VJ, serta dapat dimengerti oleh peserta rombongan touring. Kemudian kode isyarat yang diberikan oleh RCVJ harus diikuti oleh peserta secara berurutan mulai dari peserta nomor 2 dan terus ke belakang. Pada prakteknya beberapa isyarat mempunyai arti dan makna yang berbeda. Hal ini karena disesuaikan dengan gaya dan riding style dari setiap komunitas. Klub motor, jenis motor yang dipakai, maupun sikap dari pengendara itu sendiri. Kode-kode tersebut diantaranya: 1. Engine on. Tangan kanan diangkat dan jari telunjuk dimainkan. Dengan memutar-mutar jari telunjuk, hal ini bertujuan untuk memberi isyarat kepada para rombongan yang ada di belakang supaya menghidupkan mesin motornya. 2. Menurunkan kaki kanan atau kiri dan menurunkan dua kaki. Isyarat ini dilakukan dengan cara menurunkan kaki kiri ke bawah seperti hendak menendang jika ada hambatan di sebelah kiri. Sebaliknya jika ada hambatan di sebelah kanan maka kaki yang diturunkan adalah kaki kanan. Isyarat ini dilakukan oleh VJ yang berada di barisan paling depan. Jika kedua kaki turun kiri dan kanan itu menandakan adanya hambatan di kedua sisi kiri dan kanan. 3. Belok kanan. Petugas VJ mengisyaratkan belok kanan dengan mengangkat tangan kiri dengan mengangkat jari telunjuk, lalu mengayunkannya ke kanan. Apabila dilakukan oleh wakil VJ, isyaratnya cukup dengan menurunkan tangan kanan ke samping bawah. 4. Belok kiri. Petugas VJ atau wakil VJ mengisyaratkan belok kiri dengan menurunkan tangan ke samping bawah. Meluruskan tangan dengan kemiringan 45 derajat. Isyarat ini dilakukan sebelum belok. 5. Membuat satu barisan. Tangan kiri diangkat tinggi dan menempatkannya di atas helm dengan membuka telapak tangan dan diayunkan seperlunya. Atau dengan mengarahkan tangan kiri ke atas dan membuka satu telunjuk bentuk angka 1. Hal ini dilakukan untuk memberi isyarat agar rombongan membuat satu barisan saja. 6. Membuat dua barisan motor. Tangan kiri diangkat, dengan membuka dua jari, lambang angka 2.
Hal ini dilakukan untuk memberi isyarat bahwa para rombongan disuruh untuk membuat dua barisan. Pada intinya hal ini dilakukan karena jalan yang sepi, di mana cukup memungkinkan untuk membuat dua lajur barisan. 7. Zigzag telunjuk dan jari kelingking. Jika RCVJ mengacungkan dua jari, berarti formasi dibuat dua barisan, dengan formasi zigzag. Isyarat ini meminta formasi barisan grup menjadi dua dengan syarat kondisi jalan sepi dan formasi memang layak untuk berbaris dua. Jika kondisi dua baris sudah tidak mungkin lagi, maka secepatnya RCVJ memberikan isyarat satu baris. 8. Ikuti saya. Tangan kiri diangkat sambil menunjukkan jari telunjuk ke depan. Hal ini dilakukan untuk memberikan isyarat bahwa para rombongan disuruh untuk menambah kecepatan motornya. Selain jari telunjuk, cara ini juga bisa dilakukan dengan membuka telapak tangan dan diayunkan ke depan. Hal ini juga bisa bertujuan untuk menambah kecepatan. 9. Mengurangi kecepatan. Telapak tangan kiri dibuka secukupnya, kemudian telapak tangan dimainkan atau diayunkan dengan perlahan. Hal ini dilakukan untuk memberi isyarat rombongan supaya mengurangi kecepatan motornya pelan-pelan. Pasalnya hal ini dilakukan ketika mau berbelok atau terdapat sesuatu di depan jalannya rombongan. 10. Road Captain memberikan sandi dengan mengepalkan tangan kirinya, menandakan kita harus berhenti secara perlahan. Selain kita harus memahami sandi-sandi dalam perjalanan touring menggunakan sepeda motor, pengendara juga wajib menggunakan helm, jaket, sarung tangan, dan masker untuk selalu tetap aman saat berkendara. Pemberian isyarat harus memperhatikan keselamatan diri sendiri dan pengendara lain sehingga tidak terjadi kecelakaan dikarenakan usaha meneruskan isyarat. Pemberian isyarat dilakukan tanpa menimbulkan kesan arogansi dan mengintimidasi pengguna jalan lain. Misalnya, menunjuk pengendara lain agar menyingkir, berdiri di atas motor sambil memberi isyarat pengendara dari arah berlawanan untuk menyingkir, mengangkat kaki seolah-olah ingin menendang pengguna jalan lain, memberikan isyarat yang mengagetkan pengguna jalan lain. Selanjutnya kita akan membahas susunan ketika touring ataupun riding dan sebutannya yang suka touring dengan komunitas motor atau dengan klubnya. Mungkin sudah paham dengan posisi dan aturan main dalam barisan touring, juga posisi petugas dalam barisan touring. Kami sedikit akan memberikan 6 posisi barisan dan petugas di saat touring. Tujuannya agar sobat saat touring aman dan nyaman serta teratur. 1. Road Captain RC. Road Captain adalah pemimpin perjalanan atau orang yang bertanggung jawab terhadap kelancaran perjalanan touring pulang pergi. RC juga memimpin briefing dan doa selama kegiatan touring berlangsung, menentukan rute perjalanan yang akan dilalui berikut rute pulang pergi, menentukan rest point dan pom bensin, mengambil keputusan pada saat terjadinya keadaan darurat dengan melakukan koordinasi dengan petugas-petugas touring yang lain, dan posisi RC bisa merangkap sebagai petugas yang lain atau hanya sebagai peserta saja tergantung kebutuhan saat touring berjalan. 2. Safety Officer. Safety Officer juga dibutuhkan saat touring. Safety Officer ini bertugas untuk memastikan jalur yang akan dilalui oleh peserta berkendara berkelompok adalah jalur yang aman dan layak untuk dilalui. Selalu bekerja sama dengan VO dalam hal mengatur kecepatan kelompok dengan pertimbangan keselamatan bersama. Wajib memahami arah rute perjalanan dan kondisi ruas jalan yang akan dilalui sehingga bisa memprediksi kecepatan. Posisi berada paling depan dari rombongan dan diperkenankan melepaskan diri jauh ke depan guna mengantisipasi keadaan. 3. Co-rider VO. Co-rider mempunyai tugas utama saat touring, yaitu memimpin perjalanan rombongan dengan mengatur ritme kecepatan seluruh peserta selama perjalanan dengan dasar masukan dari SW dan RC. Memberikan tanda-tanda, hand dan foot signal, guna keselamatan rombongan dan wajib disampaikan secara berantai oleh seluruh peserta di belakangnya. Berinisiatif dalam mengambil jalan yang aman bagi seluruh peserta berkendara berkelompok dengan berbagai konsekuensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Mengenali rute yang akan dilalui, termasuk memahami tempat-tempat sebagai rest point dan pom bensin terdekat. 4. Sweeper SW. Sweeper terbagi menjadi dua, yaitu sweeper tengah, middle sweeper, dan sweeper belakang, end sweeper. Tugas utama sweeper ketika touring adalah memastikan seluruh peserta tetap pada posisinya masing-masing pada saat touring berlangsung.
Sesuai dengan namanya, posisi dari sweeper tengah berada di tengah-tengah rombongan dan diperkenankan untuk maju sampai batas posisi VO untuk berkoordinasi jika ada peserta yang trouble. Posisi sweeper belakang adalah sebagai penutup rombongan, otomatis posisinya adalah paling belakang. Sweeper belakang diperkenankan untuk maju sampai batas sweeper tengah untuk berkoordinasi menyampaikan pesan jika ada peserta yang trouble, kemudian disampaikan oleh sweeper tengah kepada VO, atau langsung sweeper belakang sendiri yang berkoordinasi dengan VO. Menyampaikan kondisi seluruh peserta berkendara berkelompok kepada VO dalam hal mengatur ritme kecepatan perjalanan. Menemani peserta yang mengalami trouble sambil menunggu kedatangan TU atau MO untuk mengatasi masalah yang ada. Mengatur posisi peserta dalam perjalanan guna memberikan jalan bagi kendaraan yang akan mendahului rombongan. 5. Technical Officer 2. Technical Officer mengetahui teknik dasar perbaikan kendaraan guna mengantisipasi adanya trouble dari segi teknis pada kendaraan bermotor peserta touring. Mempersiapkan alat-alat toolkit standar yang dibutuhkan pada saat trouble. Mempersiapkan spare part fast moving cadangan guna mengantisipasi adanya kerusakan kendaraan peserta dan mengakibatkan harus digantinya spare part tersebut. Berkoordinasi dengan memberi masukan secara teknis kepada seluruh petugas guna mengatur ritme kecepatan rombongan jika ada peserta yang trouble secara teknis. Memberikan solusi terbaik dalam hal menangani trouble jika tidak dapat ditangani sendiri maupun seluruh peserta touring dengan merujuk pada bengkel yang terdekat. 6. Medical Officer. Medical Officer memahami dasar-dasar pertolongan pertama pada kecelakaan, P3K, dalam menangani insiden kecelakaan terhadap peserta berkendala kelompok. Mempersiapkan obat-obatan standar guna mengantisipasi adanya musibah kecelakaan yang terjadi pada peserta touring. Berinisiatif untuk mengambil tindakan medis lebih lanjut bila terjadi resiko yang cukup fatal sehingga tidak dapat ditanggulangi sendiri dengan merujuk kepada rumah sakit atau klinik terdekat. Berkoordinasi dengan seluruh petugas dalam hal kondisi medis peserta touring. Demikian dapat kami sampaikan sobat mari mendengar. Seluruh keterangan tentang dunia bikers, tata tertib dan kode isyarat dan formasi ketika dalam touring yang telah dipaparkan di video bukanlah suatu hal yang baku. Sebenarnya masih banyak lagi mekanisme touring, maupun isyarat-isyarat lainnya yang bisa dipergunakan ketika berkendara bersama klub atau semacamnya. Semua mekanisme touring dan kode isyarat tetap disesuaikan dengan kebutuhan, juga perkembangan dari setiap klub, komunitas maupun klub motor yang bersangkutan. Jika kalian menyukai video ini silakan kalian subscribe, like, komen, and share. Mari kita bangun channel ini bersama. Terima kasih.